Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun ibadah kita bersifat online, tetapi doa kami, harapan kami, biar itu tidak mengurangi sukacita kita pada hari ini di dalam ibadah kita. Dari rumah kita masing-masing, kita undang hadirat Tuhan, supaya Tuhan berada di tengah-tengah ibadah kita di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati, pujian dari hatiku. Amin. Selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dari awal nyanyikan pujian ini, haleluya. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
pujian kami, pujian dari hatiku. Amin, amin. Selalu di setiap waktu tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Amin, haleluya. Namu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, karya terbesar dalam hidupku. Amin, amin. Kemenangan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku lagi, karya terbesar, karya terbesar. Amin, haleluya. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Bahkan hari ini Tuhan, kami boleh merayakan ibadah Paskah. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan yang selalu kami alami di dalam setiap kehidupan kami. Kerinduan kami Tuhan, biarlah sukacita daripada Tuhan tetap memenuhi setiap kehidupan kami, memenuhi setiap jemaat kami yang berada di rumah kami, di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang kami akan dengarkan boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami.
boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah perkataan-perkataan firman yang menguatkan setiap iman kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan dan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan kemenangan buat Dia, kemenangan buat kita sekalian. Orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Kita akan lihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Roma pasal yang ke-7. Ayat yang ke-24 dan 25 berkata demikian. Roma 7 ayat 24 dan 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Allah, pembacaan firman Allah di dalam kitab Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 dan 25. Suatu pertanyaan bagi kita sekalian, karena ini merupakan perkataan dari Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus berkata, "Aku adalah manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Mengapa Rasul Paulus memperkenal dirinya sebagai manusia celaka? Karena dia menyadari setelah dia mendengar firman Allah, dia mengenal siapakah Yesus. Dia sadar tentang kehidupan yang lama bagi dia. Waktu dia belum mengenal Tuhan, dia adalah seorang yang paling tidak suka melihat orang-orang beribadah kepada Tuhan, orang-orang iring Tuhan, orang-orang menyembah kepada Tuhan. Rasul Paulus dahulunya paling tidak suka, sehingga tidak sedikit dia telah banyak menganiaya para murid-murid Tuhan. Kalau kesaksian Rasul Paulus kita baca di dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama, 2 Timotius pasal yang pertama, betul 1 ya. Ayat yang ke-13 berkata demikian. 1 Timotius 1 ayat yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Inilah kesaksian Rasul Paulus pada waktu dia belum mengenal Yesus, pada waktu dia belum mengenal siapakah Yesus itu. Sehingga dalam kehidupan Rasul Paulus waktu itu belum ada perubahan, bahkan dia sangat-sangat benci terhadap Yesus maupun pengikut-pengikutnya. Sehingga apa yang dia perbuat dalam kehidupannya, dia menjadi seorang penganiaya, dia menjadi seorang penghujat, dia menjadi seorang yang ganas terhadap murid-murid Tuhan. Bahkan tidak sedikit Rasul Paulus pernah membunuh murid-murid Yesus dengan caranya dia, sehingga tidak sedikit murid-murid Tuhan yang mengalami celaka, yang dibinasakan oleh Rasul Paulus ini. Mengapa Rasul Paulus dahulu berbuat demikian? Karena dia belum mengenal
siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Tetapi setelah Yesus mengubah kehidupannya, setelah Rasul Paulus mengenal persis siapakah Yesus itu, terjadi perubahan dalam dirinya. Sehingga Rasul Paulus yang dahulunya dikenal sebagai orang yang ganas, dikenal sebagai orang yang kejam, dikenal sebagai orang penganiaya murid-murid Tuhan Yesus, hidupnya berbalik belakang. Artinya sebaliknya, kalau dahulu dia penganiaya murid-murid Tuhan, akhirnya telah dirubah oleh Allah. Mengapa Rasul Paulus hidupnya bisa terubah? Karena kuasa kematian Yesus, kebangkitannya merubah kehidupan Rasul Paulus. Jika dahulu mempunyai hidup latar belakang yang gelap, latar belakang yang ganas, latar belakang yang kejam, akhirnya dirubah melalui pengenalan pada Yesus, dan lebih khusus mengenal karena kebangkitan Yesus Kristus. Kuasanya telah merubah Rasul Paulus sehingga dia menjadi orang yang benar, orang yang dibenarkan oleh Allah, bahkan menjadi alat-alatnya Tuhan, menjadi pengabar Injil. Kemanapun dia diutus oleh Tuhan, apa yang diberitakan senantiasa tiada lain adalah kebaikan Allah. Injil Kristus itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus setelah dia bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Luar biasa apa yang dibuat oleh Tuhan. Kalau dahulu kehidupan umat manusia seperti Rasul Paulus hidup di dalam kegelapan dosa, telah dirubah melalui kebangkitan Yesus Kristus, sehingga Rasul Paulus hidupnya dirubah menjadi umat yang mengasihi Tuhan, dan akhirnya jadi umat yang dikasihi Tuhan. Bahkan dia dipilih oleh Allah menjadi alat Tuhan yang memberitakan keselamatan bagi umat manusia. Rasul Paulus tidak ragu-ragu dalam memberitakan keselamatan, bahwa di dalam Yesus Kristus adalah keselamatan. Sebab itu Rasul Paulus memberitakan kemanapun juga dia pergi, dia senantiasa memberitakan keselamatan yang ia sampaikan. Keselamatan seseorang hanya dapat diperoleh melalui percaya bahwa Yesus Kristus itulah adalah Tuhan. Sebagai pribadi Rasul Paulus bukannya diselamatkan, dan semenjak dalam kehidupannya, semenjak dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya dirubah oleh Allah. Dulu sangat melukai hati Tuhan, tapi telah dirubah menjadi memiliki hati yang menyukai hati Tuhan, bahkan memberitakan kebenaran firman Allah. Ada terjadi perubahan bagi setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, termasuk kita sekalian yang ada. Yakinlah sekalian, kalau saat ini kita telah menjadi orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan saat ini kita memperingati hari kebangkitannya. Hari kebangkitan Yesus merubah kehidupan kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, itu pun menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebab itu sekalian, kalau kita ingat Yesus telah mati di atas bukit Golgota, merubah kehidupan kita sekalian menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah pengorbanan Yesus di atas bukit Golgota, sehingga di dalam kehidupan kita berusaha sebagai umat-umat Tuhan, apalagi kita hidup di penghujung akhir zaman ini. Waktu kita sudah singkat. Apa yang kita lakukan untuk membalas cinta kasih baik kepada Tuhan? Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Apakah balas kita kepada Tuhan? Kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12 berkata demikian. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Pemazmur berkata, mengenang kebaikan Allah yang begitu baik.
Apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya untuk membalas cinta kasih Tuhan yang berlaku dalam kehidupannya? Kalau Tuhan telah rela mati di atas kayu salib, Tuhan telah rela hingga merubah kehidupan kita dari manusia yang tidak berguna menjadi manusia yang menyenangkan hati Tuhan, dari manusia yang kejam seperti Rasul Paulus, manusia yang jahat, manusia yang condong kepada kekejaman, tapi Tuhan rubah dia memiliki hati yang penuh dengan kasih dan mencintai Tuhan untuk membalas kebaikannya. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Demikian juga dalam kehidupan kita sekalian yang ada. Setelah kita menerima karya penebusan Yesus bagi kehidupan kita sekalian, apa yang harus kita buat untuk membalas cinta kasih kebaikannya? Seperti halnya Daud berkata dalam kitab Mazmur tadi, apakah yang akan kubalas untuk membalas kebaikan Tuhan? Kalau Tuhan telah menyelamatkan dia, Tuhan menolong dia, Tuhan telah mengangkat Raja Daud. Pertama dia sebagai rakyat biasa, bahkan pengembala domba yang kecil. Tapi Tuhan telah angkat Daud menjadi raja bangsa Israel yang besar. Maka Daud berkata, apa yang akan kubalas untuk kebaikan Tuhan? Dia yang telah mengangkat diriku dari gembala domba yang kecil menjadi raja yang besar di negeri Israel ini. Dia menyadari itu semua bisa terjadi karena kebaikan Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, luar biasa Allah kita untuk menyelamatkan kita. Luar biasa apa yang Tuhan lakukan untuk membawa kita suatu kali saat kita tinggalkan dunia bisa menikmati hidup kekal dalam kerajaan surga. Apakah balas kita kepada Dia yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita dan akan mengangkat kehidupan kita mewarisi kerajaan surga? Apakah yang akan kita balas kepada Dia? Mari kita menjadi perenungan buat kita sekalian yang ada. Apakah yang harus kita balas? Apakah yang harus kita perbuat untuk membalas kebaikan Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita sekalian? Dulu sejak manusia jatuh dalam dosa, hidup kita jauh daripada Allah. Tapi melalui pengorbanan Yesus di atas bukit Golgota, kita yang percaya ini dirubah oleh Allah menjadi umat yang mengasihi Tuhan, umat yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Yakinlah akan hal ini. Kita telah dirubah oleh Allah. Kalau kehidupan kita setiap saat bisa beribadah kepada Tuhan seperti pada pagi hari ini, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, kita bisa beribadah kepada Allah. Hal ini sangat menyenangkan hati daripada Allah. Lakukanlah ini dengan setia. Maka kita sekalian percaya apa yang kita buat, walaupun sesederhana ini, seperti halnya kita beribadah kepada Tuhan, tapi di hadapan Tuhan kita sangat istimewa. Benar-benar kita menyadari bahwa Allah kita baik, dan inilah yang wajib kita lakukan untuk beribadah kepada Tuhan seperti pada pagi hari ini. Kiranya melalui kebenaran firman Allah pada pagi hari ini termeterai dalam hati kita dan mendorong kehidupan kita untuk dapat berbuat baikan, untuk membalas kebaikan cinta kasih Tuhan. Dan ada beberapa ayat yang harus kita ingat dalam kehidupan kita, yang merupakan pesan Allah dalam kehidupan kita yang harus kita ingat. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sangat penting telah Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Bahwa Kristus telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Harus diingat dalam kehidupan kita. Jangan kita lupakan, Yesus pernah mati, dan kematiannya untuk menebus kehidupan saudara dan saya, supaya merubah kehidupan kita menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu atas kebaikan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, merupakan ajakan dorongan Allah buat kita sekalian. Apa yang harus kita ingat selanjutnya di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Berkata demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sekalian telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu hendaklah hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih tetap hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kita bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada kita sekalian. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan hendaklah hati kita sekalian melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya kelahiran Yesus bermanfaat dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita menjadi hidup yang dahulunya tidak berkenan di hadapan Allah, yang dahulunya jauh dari Allah. Dahulu hidup kita sangat jauh dan jauh dari Allah, tapi Tuhan telah bawa kita memiliki hidup yang dekat dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita sekalian, menjadikan kita sekalian ya alat-alat Tuhan yang berguna di penghujung akhir zaman ini. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, setelah kita terima firman Allah, kita menjadi berkat dan kekuatan buat kita sekalian. Kita tunduk kepala mengucap syukur atas kebenaran firman Allah yang telah kita dengar bersama. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan rendah hati namun penuh ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada, kami boleh beribadah kepada Engkau, dan juga ibadah pada siang hari ini Tuhan telah pimpin dari permulaan, pertengahan, dan sampai selesainya nanti kami akan merasa diberkati, dikuatkan iman kami dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, meteraikan firman-Mu dalam hati kehidupan kami sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita angkat pujian, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap
tenanglah kini, tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Amin. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah, tanganku lagi katakan Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat kami beribadah kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, langkah setiap perjalanan kami tidak pernah Tuhan biarkan sendirian. Tapi tangan kami selalu dipegang oleh Engkau, sehingga langkah perjalanan dan iman kami dalam pengiringan kami tetap mengalami penyertaan-Mu, dan langkah kami diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah yang terlaksana pada pagi hari ini, nama Tuhan Yesus Kristus yang kami permuliakan, dan kami sekalian diberkati oleh Engkau. Iman kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Kami akan akhiri acara ibadah yang Tuhan telah pimpin dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Sebelum kami diberkati oleh Engkau, terlebih dahulu kami mohon kepada Engkau, ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri acara ibadah yang Tuhan telah pimpin dari permulaan, pertengahan, dan sampai akhirnya ini. Dan saat ini, jemaat Tuhan yang kami kasihi, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, pimpinan bimbingan, penghiburan, kekuatan baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai jam siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Di dalam surga ku beri
Amin. Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.